Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya adik-adik semuanya, teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama pada bab 5 tentang larangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Ya, insyaallah bersama saya Firmansyah Asnur. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adik-adik semuanya, ini adalah peta konsep kita. Ya, insya Allah kita akan membaca dan menghafal surah Al-Maidah ayat 90-91 beserta hadis yang berkaitan tentang materi kita, yaitu larangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Langsung saja adik-adik semuanya silahkan diamati gambar di bawah ini. Ya, ada 4 kolom. Setiap kotak atau kolom itu ada 2 gambar. Silahkan diamati ya adik-adik semuanya ya. Yang pertama adalah tentang obat atau obat-obatan. Gambar apa sih yang di atas dan yang di bawah itu? Ya, teman-teman silahkan diamati. Kemudian yang kedua tentang minuman. Ya. Yang ketiga adalah tentang keuangan atau tentang uang. Ya, silahkan diamati. Dan yang keempat adalah tentang interaksi. Ini yang di atas kayaknya lagi berdebat atau lagi rapat ya. Yang di bawah itu ngapain ya? Ya, teman-teman silahkan diamati. Kita sekarang membaca surah Al-Maidah dan hadis yang berkaitan tentang materi kita. Surah Al-Maidah ayat 90-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Boleh teman-teman baca sampai akhir ya. Kita selanjutnya masuk ke hadis tentang larangan minuman keras. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khomrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Selanjutnya hadis yang berkaitan tentang larangan berjudi. Rasulullah SAW bersabda, man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulah. Barang siapa yang bermain dadu, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud di sini adalah berjudi. Kemudian yang ketiga adalah larangan bertengkar. Rasulullah SAW bersabda, la tabaghudu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang artinya, kata Rasulullah, janganlah kalian saling membenci, saling hasut iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Boleh teman-teman baca sampai akhirnya. Selanjutnya kita menelaah larangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Apa sih itu minuman keras? Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental. Apa sih akibat bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba? Sebenarnya banyak, tapi pada pertemuan kali ini Ustadz
hanya menyampaikan 4 saja. Yang pertama adalah malas makan, hidupnya jorok, terkena penyakit paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual, muntah, dan sulit tidur. Kemudian yang kedua adalah judi. Apa sih itu judi, teman-teman? Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan ada suatu materi atau suatu harta benda yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Perjudian setidaknya mengandung 3 unsur. 1, ada materinya atau ada yang dipertaruhkan, uang misal, harta ya. Kemudian yang kedua ada sistemnya, cara permainannya gimana ya. Kemudian yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta dari materi yang dijadikan taruhan, sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya apa dampak negatif dari judi? Yang pertama adalah memecah belah persaudaraan antar sesama, menimbulkan kebencian dan permusuhan, menjauhkan diri dari mengingat Allah, membuat diri terjerumus ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik ya. Kemudian yang ketiga adalah pertengkaran. Apa sih itu pertengkaran, teman-teman? Pertengkaran adalah suatu tindakan ekstrim yang terjadi dari 2 orang atau lebih akibat dari permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan berbagai pihak tidak akur. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan juga oleh kaum remaja saat ini. Menimbulkan banyak negatif, misal pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka bahkan sampai meninggal dunia. Nauzubillahi min zalik ya. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari minuman keras ya? Lebih selektif dalam memilih teman bergaul ya. Kemudian lebih memperkuat pondasi agama kita, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian memperbanyak baca buku, mencari informasi, baca Quran, artinya tentang bahaya minuman keras atau khamar. Bagaimana cara menghindari perjudian dan pertengkaran? Teman-teman semuanya tanamkan dalam diri bahwa kita harus selalu berperilaku baik. Biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan tidak konsisten, ya. Bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia. Ada lagi? Iya, ada. Selanjutnya, cegah bila kita melihat ada yang mau berjudi, ya. Kemudian jauhi tempat-tempat yang bisa berpotensi untuk berjudi. Memohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah. Kemudian yang terakhir adalah hiasi diri dengan zikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, ibroh untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan jangan lupa like, share, and comment kepada yang lain. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita pada pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.